Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dwi Ananda dengan NPM 233507034 dari kelas 23A. Di sini saya akan menjelaskan pemikir politik besar berasal dari umat Islam. Beliau adalah Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi yang akrab disebut dengan Al-Farabi lahir di Otrar, Kazakhstan pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Beliau wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 952 Masehi. Ia merupakan anak dari seorang ayah Persia dan ibu Turki. Al-Farabi merupakan seorang filsuf tata bahasa, kesusastraan, matematika, astronomi, psikologi, hingga musik. Beliau juga merupakan seorang ahli ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis. Al-Farabi adalah tokoh dalam bidang filsafat yang sering disebut seperti guru kedua setelah Aristoteles. Karena beliau menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan tradisi filsafat Islam. Melalui karya-karyanya beliau terkenal di barat maupun timur. Beberapa karya besar Al-Farabi yaitu diantaranya Kitab Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas tentang kota utama atau kota yang ideal, Kitab Ar-Ra'al Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas tentang pandangan penduduk kota utama, Kitab Al-Siyasah yang merupakan buku tentang politik, Kitab Al-Musiko Al-Kabir yang merupakan buku besar tentang musik. Cara berpikir Al-Farabi yaitu secara empiristik. Teori kontrak sosial yang dicetus oleh Thomas Hobbes berasal dari gagasan pemikiran Al-Farabi terkait manusia merupakan makhluk sosial. Al-Farabi mengklasifikasikan negara menjadi dua bagian, yaitu negara utama dan negara bukan utama. Negara utama yang dimaksud oleh Al-Farabi yaitu diantaranya memiliki ciri paling ideal dipimpin oleh seorang nabi atau filsuf. Penduduknya berada dalam kebahagiaan hakiki. Warga negara seperti sebuah tubuh yang saling terintegrasi. Adanya piramida sebagai penyeimbang komponen struktur suatu negara. Puncak pertama yang diisi oleh seorang filsuf kebahagiaannya jika diberi pengetahuan. Puncak menengah diisi oleh para pekerja sosial, contohnya seperti dokter, guru, dan lain-lain. Kemudian puncak bawah yang diisi oleh para buruh, seperti petani, karyawan pabrik, yang kebahagiaannya saat kebutuhan primer terpenuhi. Kemudian klasifikasi negara bukan utama menurut Al-Farabi yaitu diantaranya negara bodoh, negara fasik, negara sesat, dan negara berubah-ubah. Ciri-ciri pemimpin ideal menurut Al-Farabi yaitu ada pada gambar berikut. Relevansi gagasan tokoh dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini. Akibat dari globalisasi, konstruksi sosial yang terjadi dalam kondisi umat Islam Indonesia saat ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya, menjadikan negara Indonesia yang penduduknya mayoritas umat muslim berperilaku layaknya negara hisah wa syahwah. Negara yang dirajai oleh para kaum kapitalisme bertumpu pada materialistik, menjadikan umat Islam di Indonesia menjadi klasifikasi negara badalah. Umat Islam di Indonesia saat ini cenderung bersikap anarkis, sulit diatur, bersumbu pendek, dan sulit membedakan antara benar dan salah.